Jadi dua hal, proses hukum yang akan kita lanjuti dan akan banyak hal lainnya yang menjadi pertimbangan dan kesepakatan dari TPUA. Bahwa apa yang dilakukan di UGM kemarin dan apa yang terjadi pada saat ini menjadi modal besar bagi kita untuk satu, keyakinan pada waktunya bahwa Jokowi dua pilihan. Satu, tidak punya ijazah. Dan yang kedua, kalaupun punya ijazah itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Subanu Arif. Secara mengejutkan, mantan Presiden Joko Widodo akhirnya bersedia menerima perwakilan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang selama ini mempersoalkan keaslian ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada. Jokowi seperti sikapnya semula tetap menolak menunjukkan ijazahnya kecuali atas perintah pengadilan. Kepada media setelah pertemuan, Jokowi menyatakan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap mereka yang dalam penilaiannya sudah menyebar fitnah kemana-mana. Hari ini seperti biasa rumah Jokowi itu ramai mendapat kunjungan dari warga. Namun kali ini situasinya lebih ramai dari biasanya. Karena selain warga biasa yang ingin bertemu Jokowi, banyak sekali warga yang menjadi pendukung dari TPUA yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi itu juga hadir di sana. Mereka ini datang dari berbagai wilayah termasuk yang dari bukan hanya datang dari Solo. Dan karena itu polisi melakukan penjagaan yang cukup ketat dan hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan TPUA yang bisa masuk ke rumah Jokowi. Ada 3 orang perwakilan TPUA yang diterima oleh Jokowi, yakni Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah dan 2 orang lainnya, yakni Kurnia Tri Rayani dan Damai Hari Lubis. Dua-duanya ini berprofesi sebagai pengacara. Ketua TPUA Profesor Egy Sujana ternyata tidak bisa hadir. Hari Damai Lubis mengisyaratkan Egy itu batal hadir karena dia berurusan dengan penegak hukum. Tidak dijelaskan apa ini urusannya. Setelah bertemu dengan Jokowi, Rizal Fadilah itu hanya memberikan keterangan pendek kepada wartawan. Dia menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi dan yang kedua ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan ijazah Jokowi. Namun setelah masuk ke dalam bus rombongan yang membawa mereka dari Jakarta, Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rayani memberikan penjelasan kepada sejumlah wartawan secara terbatas. Dengan mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tentu saja urusannya adalah bagian dari perjalanan kita, ya, perjalanan suci kita ya, dari UGM kita menghendaki untuk bisa melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo dan sudah mendapatkan kepastian dari Fakultas Kehutanan UGM bahwa ternyata beliau sendiri mengatakan, Wadek ya, Wakil Dekan, dalam pembicaraan kami bertiga, Bang Damai Hari Lubis, Bang Rizal Fadilah dan saya sendiri yang masuk ke dalam ruangan dekan ya, bahwa ternyata ijazah tersebut tidak ada ya. Clear ini, ijazah tidak ada, dan ijazah itu ada tentunya di tangan orang yang memiliki ijazah tersebut, artinya dipegang oleh Joko Widodo sendiri. Nah, hari ini kita melanjutkan perjalanan dalam rangka untuk apakah ada kemungkinan untuk kita melihat ijazah yang telah kita nanti-nantikan untuk kita sampaikan ke hadapan bangsa Indonesia tersebut ya. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin di antara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silakan dimakan Bu. Ya, tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya, ya betul dong, kita kan harus berhitung ya dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan, kami tentu tidak menerima makanan tersebut begitu ya. Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Nah, meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Yang ketemu siapa lagi, siapa berapa orang? Selanjutnya, tadi sebenarnya masuknya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya. Bang Damai Hari Lubis,
Bang Rizal Fadila dan saya Kurnia Tri Rayani. Tadinya disambut di belakang, ada semacam pekarangan kecil di situ ya. Dan terus muter lagi transit ya. Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima. Bahkan di embel-embel ini oleh Pas Pampres tadi bahwa beliau harus mengusir-ngusiri Projo itu karena akan mengganggu kedatangan ibu. Jadi luar biasa sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu. Betul nggak? Nah, selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau berarti silakan masuk ke dalam rumah begitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki begitu kan. Nah, disitulah kami duduk gitu ya. Nah, bertiga saya kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode. Ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah, tapi juga ngomongnya Bang? Ada ketegangan. Ya harus diakui itu ada ketegangan di wajahnya ya. Nah, beliau menaruh kami itu di depan beliau ya. Kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Nah, setelah Bang Rizal menjelaskan segala sesuatunya dengan gaya Sundanya itu ya, sangat sopan tentu saja, tapi menusuk gitu kan. Beliau pun mendengarkan, sesekali beliau seperti menyimak, tetapi mungkin ya ada keinginan untuk membantah keterangannya Bang Rizal itu begitu. Beliau tidak langsung menjawab, tapi memberikan masing-masing. Setelah Bang Rizal, saya lagi yang menjawab gitu ya. Nah, saya juga menjelaskan nama saya siapa, apa posisi saya di TPUA, serta menyampaikan maksud kedatangan sebagaimana proses perjalanan kami ke UGM. Nah, yang uniknya begini ya, ini tumben-tumbennya biasanya cerewet, Bang Damai Harlubis tidak mengambil posisi untuk mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Nah, saya melihat ya, ini luar biasa ini. Ternyata beliau ini rupanya selain sebagai ahli hukum, dia juga ahli strategi. Mungkin dia pikir 2 orang sudah cukup cerewet untuk tambah-tambah gitu kali kan. Nah, istilah beliau tuh sudah cukup bagus ya. Memang saya pun kalau seandainya Bang Rizal cukup, saya tidak mau bicara. Karena yang terpenting maksud dan tujuan sampai, tolong perlihatkan ijazah saja ya. Karena kita tahu keadaan sungguh sangat hati-hati ya. Anda tentu paham itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Anda ketahui, Pak Jokowi memulai pembicaraannya, siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan ya. Nah, itu saya sampaikan tadi, boleh saya jawab Pak? Saya bilang begitu kan. Begini Pak, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, itu adalah bahasa hukum ya. Dan pasti Bapak sudah didrive oleh para kuasa hukum, saya bilang begitu kan. Ya dong? Ya dong. Kan? Kalau tidak bagaimana dia mencarinya begitu? Apa ada kesempatan mencari buku-buku hukum gitu kan? Nah, jadi saya bilang itu benar, tetapi ada penerapannya itu begitu kan ya. Nah, ketika kami mendalilkan, sebenarnya kita semua ini sudah punya kesempatan, sudah mendalilkan dan sudah membuktikan lewat 3 kali persidangan. Saya alhamdulillah sempat menjelaskan tentang Sugi Nur ya, semoga ini menjadi berguna buat beliau. Dan Bambang Tri Mulyono. Saya bilang di persidangan pertama, beliau itu kan sebenarnya menggugat dan ingin membuktikan, tapi tidak sampai di pembuktian, beliau ditangkap. Nah, itu saya di-cut ya. Pada saat dia tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Jadi saya paham itu ya, itu represif berarti kan. Potongnya langsung ya, kan bagaimanapun kalian yang memfitnah saya gitu kan ya. Nah, itu kira-kira ya. Begitu ya, Bang? Bahasanya begitu. Jadi sudah terlanjur lanjut ya menuduh saya. Oh, bukan menuduh Pak ya. Enggak nuduh gimana gitu kan. Nah, jadi beliau mengatakan, "Saya itu orangnya gampang kok, sederhana saja." Nah, saya bisik ke Bang ini, "Oh, berarti sederhana." Nah, saya menjelaskan, kalau seandainya itu sederhana, sebenarnya hanya tinggal ditunjukkan sehingga tidak sempat untuk membuat gulungan di dalam masyarakat sehingga terbelah menjadi 2. Ya, ada yang membela beliau dengan sangat demikian luar biasa, tapi ada yang juga ingin menegakkan, ya kan? Begitu. Dan ini sudah terlanjur terjadi seperti ini, mau tidak mau begitu. Nah, lalu saya mengatakan sebenarnya Pak, istilah bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, itu kan punya bahasanya para pengacara gitu ya. Dan saya mengerti bahwa itu sangat politis sifatnya gitu kan. Nah, tetapi mungkin kalau melihat Bapak sangat sederhana dan ternyata ingin simple, dia bilang dia akan tunjukkan itu.
asalkan di pengadilan. Kenapa kalian nggak datang? Nah ini saya lucu ini, kenapa tidak datang kepada saya? Seakan-akan begitu gampangnya datang ke beliau. Anda tentu paham dong, ada ring banyak kan, ring 1, ring 2, ring 3, entah berapa lapis lah begitu kan. Nah itu sempat saya mengatakan, ya itu kan ring Bapak juga banyak, nah itu dia tidak mau lanjutkan. Jadi saya melihat nih, pengalaman itu, dari setiap kita berhasil menyampaikan sesuatu, dan sesuatu itu benar, itu akan di-cut. Jadi tidak boleh dilanjutkan. Termasuk terakhir ketika saya mengatakan, ya saya akan menempuh jalur hukum, itu sudah sampai di jalur hukum gitu ya. Baiklah, tidak apa-apa Pak, kalau memang ini silahkan baik perdata maupun pidana. Karena, saya lanjutkan ya, karena kan ada pasal yang menyatakan bahwa kita ini sama di muka hukum, dan sama di muka hukum, dan harus menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Kalimat itu pun dia putus, jadi itu dia nggak mau dengar. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif itu nampak sekali. Jadi makanya saya katakan sangat memegang kontrol. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih ya, karena kami bertiga berkesempatan untuk bertemu beliau. Ini sungguh pengamalan luar biasa ya. Beliau ini seandainya orang baik, mohon maaf saya katakan, seandainya beliau orang baik, sangat cerdas, dan Indonesia bisa dipastikan maju. Tapi sayang ya, mohon maaf, ini dari hati saya sendiri mengatakan, karena tentu dengan pengalaman 10 tahun ini, ya dengan ukuran-ukuran, ya dengan bukti-bukti yang ada, ya sayang sekali kita berada di sisi yang berbeda. Nah kami berterima kasih, saya tidak bisa ngomong banyak ini ya, yang pasti semua sudah saya sampaikan, bahwa, saya sampaikan satu lagi ya, karena kondisi itu begitu tegang ya, pembicaraan itu walaupun diusahakan untuk beramah tamah begitu, tapi memang nggak bisa dibuat-buat sih ya, kalau tegang ya tegang aja begitu kan. Saya ambil keputusan untuk Bang Damai, dia mau disampaikan, tidak, Bang Rizal Fadila juga tidak lagi, ya kita harus bikin kesimpulan dong, karena ujung itu saya tidak mau skornya itu harus dia yang menang gitu ya. Mohon maaf nih, ketika dia mengatakan ya semua sudah saya serahkan ke jalur hukum, saya melihat itu intimidasi. Betul atau tidak Bang Damai? Saya akan melakukan upaya hukum, itu sebuah intimidasi menurut saya. Kan kata Dr. Taufik, Muhammad Taufik, ahli hukum pidana itu seperti mengatakan kami akan mempertimbangkan mengambil langkah-langkah hukum, itu intimidasi ya. Jadi orang membicarakan soal ijazah palsu, lalu dikatakan kami akan mengambil langkah hukum, itu intimidasi. Padahal apa salahnya dengan itu semua? Itu tidak sama sekali berimplikasi hukum sebenarnya, kan begitu. Nah jadi saya katakan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut, baiklah Bapak, kalau begitu kita ambil kesimpulan ya. Saya mencoba, kalau tidur nih Bang, saya mencoba untuk mengambil situasi gitu ya, bahwa kita ambil kesimpulan, Bapak tidak akan memperlihatkan ya, ingat ini penting ya, Bapak tidak akan memperlihatkan ijazah Bapak tersebut, dan akan mengambil langkah-langkah hukum. Dan demikian pula dari sisi kami, ya sudah kita berpisah jalan kan. Terima kasih banyak, dan sambil terakhir yang mengucapkan terima kasih, mohon maaf ya, seperti keramahan orang Solo pada kebanyakan begitu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami keluar dari ruangan tersebut dengan sebuah sedikit lega di dada. Setidaknya kami sudah tampakkan kepada bangsa Indonesia, TPUA sudah menjalankan misinya, menjalankan penyelamatan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Penjelasan Kurnia kemudian dilengkapi oleh Rizal Fadilah, dan dia menegaskan justru sangat menunggu langkah hukum yang akan diambil Jokowi, dan dari situ dia tetap bersikeras meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu, karena itu dia menyerukan penangkapan terhadap Jokowi. Terima kasih. Saya hanya melengkapi saja, tidak terlampau panjang, karena sudah disampaikan oleh Bang DHL dan Ibu Kurnia. Yang pertama adalah bahwa ketika langsung berhadapan, maka saya sebagai yang mengawali menyampaikan 3 hal dalam kaitan dengan awal pertemuan itu, yaitu 1, karena ini bulan Syawal ya kita silaturahmi. Yang kedua, ini menindaklanjuti dari perjalanan ke UGM, karena di UGM sampai pada kesimpulan yang menyangkut ijazah yang dimintakan informasinya dari UGM tidak didapat, bahkan disebutkan adanya di pemilik ijazah itu. Oleh karena itu sudah menjadi konsekuensi kami harus datang ke Pak Jokowi. Dan yang ketiga tentu saja dalam rangka langsung menanyakan itu tentang apa yang sudah berkembang di masyarakat mengenai keraguan tentang keberadaan ijazah dan keaslian ijazah. Oleh karena itu poin pentingnya. Jadi sebetulnya sederhana saja yang ingin disampaikan dan kita kemukakan sampai kepada muncul tadi ya bantahan atau ungkapan lah ketika diberi kesempatan Pak Jokowinya. 2 mungkin poinnya, 1 adalah siapa mendalilkan, dia membuktikan ya. Dan tentu bantahan kita juga yang saling isi mengisi bahwa dalam proses pembuktian itu
berbasis keseimbangan. Semuanya mendalilkan sebenarnya, semuanya harus membuktikan. Bukan hanya penggugat atau yang menggugatnya, tapi juga yang tergugatnya harus membuktikan. Dan hakim akan memberi kesempatan pada pembuktian yang seimbang itu. Jadi salah sekali kalau pandangannya adalah seolah-olah kita yang menuduh, kita harus membuktikan. Oh enggak dong, dua-duanya. Gitu ya, itu poinnya. Yang kedua, poin dia adalah bahwa hanya pengadilan yang bisa memberikan perintah itu kepada yang bersangkutan untuk bisa menunjukkan ijazah asli. Dengan kata lain, apa saya harus tidak akan menunjukkan kepada kita yang hadir ini, itu hanya perintah pengadilan. Dan itu pun kita kemukakan akhirnya perjalanan TPUA, bahwa TPUA sudah masuk ke ruang pengadilan, gitu. Itu bukan hal yang baru, gitu kan. Seperti yang tadi telah disampaikan Ibu Kurnia, sudah melalui proses pidana yang mendampingi, disebut juga ya Pak Gus Nurnya, kemudian Bang Trinya, gitu kan. Artinya kita memahami itu ya sebagai pihak yang dizalimi. Kemudian perdata, gitu kan, 1, perdata 2. Nah, kita sudah berusaha membuktikan di pengadilan, gitu. Hanya ternyata, gitu kan, praktek pengadilannya tidak sampai kepada proses pembuktian. Tuh, selalu begitu, sampai baru mulai saya sudah pengadilan tidak berwenang. Ya kita kemukakan itu, pengadilan tidak berwenang. Lalu bagaimana pembuktian oleh pengadilan? Gitu ya. Nah, jadi intinya demikian. Akhirnya tidak ada jalan titik temu. Ya, bahwa kita ingin Bapak Jokowi tunjukkan ijazahnya ada dan keasliannya, sementara Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazah itu, gitu. Jadi selesailah, gitu ya. Masing-masing tentu saja akan menindaklanjuti berdasarkan keyakinan masing-masing. Mungkin tadi disampaikan ya oleh Bu Kurnia, mungkin Pak Jokowinya akan melakukan langkah-langkah hukum. Sebenarnya bagi kita TPUA, langkah-langkah hukum itu adalah sesuatu yang berada di ruang kita, gitu. Bahkan pucuk dicinta ulam tiba, gitu ya. Hayu perang hukum, gitu ya. Kita siap untuk melakukan peperangan secara hukum. Jadi intinya begitu ya. Kan dan sudah juga ini di luar konteks yang tadinya sudah kita harus sudah melaporkan ke Bareskrim, gitu kan. Itu ruang hukum itu, dan akan data-data yang berkelanjutan akan masuk terus sebagai pembuktian di Bareskrim tersebut. Dan ini mungkin agak mundur ke belakang kemarin dengan Pak Rismon, dengan Dr. Roy Suryo, Ibu Tifa, Dr. Tifa, dan yang lain-lain, juga termasuk Pak Beator, ada juga, gitu kan. Itu sudah sepakat sebenarnya satu mekanisme biar memaksa pihak-pihak itu membongkar dokumen dan menginformasikan dokumen melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ada gugatan kepada Komisi Informasi di tingkat pusat nanti, yang kelak eksekusinya adalah perintah kepada UGM, perintah kepada badan publik atau pejabat publik, termasuk Jokowi itu pejabat publik. Itu bukan hanya sekedar mantan presiden, juga sebagai Dewan Pengarah dan Antara. Itu adalah organisasi publik. Jadi akan ada kewajiban untuk membuka informasi tersebut. Jadi dua hal, proses hukum yang akan kita lanjuti, dan akan banyak hal lainnya yang menjadi pertimbangan dan kesepakatan dari TPUA. Apa yang dilakukan di UGM kemarin dan apa yang terjadi pada saat ini menjadi modal besar bagi kita untuk satu, keyakinan pada waktunya bahwa Jokowi dua pilihan. Satu, tidak punya ijazah. Dan yang kedua, kalaupun punya ijazah itu palsu. Tangkap Jokowi! Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti sudah kita duga sebelumnya, kendati sudah bertemu dengan Jokowi, namun soal asli palsunya
ijazah Jokowi ini masih belum menemukan titik terang. Sebelumnya kan ketika bertemu dengan Rektorat dan Dekanat Fakultas Kehutanan UGM, para alumni Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Roy Suryo dan Dr. Fauzia Tiasuma juga mengaku kecewa karena mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah pertemuan itu, termasuk juga bukti keaslian ijazah dari Jokowi, karena Rektorat menyatakan bahwa dalam hal ini diwakili dua orang wakil rektor, bahwa ijazah yang asli itu ya disimpan oleh pemiliknya, yakni Joko Widodo. Mereka kemudian hanya diberikan akses untuk melihat skripsi Jokowi, itu pun setelah diminta ya, karena ternyata tidak disiapkan sebelumnya. Berarti ada beberapa dokumen tapi dinilai oleh mereka itu tidak menjelaskan soal rasa ingin tahu mereka atau kecurigaan mereka terhadap keaslian ijazah Jokowi. Nah, berkaitan dengan skripsi itu yang ditunjukkan itu ya, ini sekaligus menambah kecurigaan dan juga keyakinan ini ada masalah ini dengan keaslian ijazah Jokowi. Karena seperti yang dideskripsikan oleh Dr. Rismon sebelumnya, bahwa di skripsi Mbak Jokowi itu sangat mencurigakan, yakni soal lembar pengesahan dan juga sampulnya yang berbeda dengan isinya. Nah, bagaimana Jokowi sendiri? Kepada wartawan, Jokowi menyatakan bahwa dia itu akan mempertimbangkan langkah hukum karena kata dia ini sudah jadi fitnah di mana-mana. Dia merasa nama baiknya itu dicemarkan. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, dan apapun beliau ini ingin silaturahmi, saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sangat jelas, kemarin di BM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Jadi kasusnya dipastikan akan berlarut dan ini akan terus menjadi isu politik. Tetapi jangan lupa ini pasti akan ada korban baru ya, seperti halnya Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharjo atau Gus Nur. Karena keduanya ini kan terutama Bambang Trimulyono ini orang yang pertama kali mempersoalkan ijazah Joko Widodo, dan dia sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Surakarta selama 6 tahun dengan alasan hukum mencemarkan nama baik, membuat kabar bohong dan mencemarkan nama baik dan membuat keonaran. Sementara Sugi Nur Raharjo karena dia yang membroadcast ini, karena dia akan mewawancarai Bambang Trimulyono. Jadi vonisnya sama dengan Bambang Tri, yakni 6 tahun. Nah, siapa di antara mereka ini yang akan dilaporkan oleh Jokowi? Ini kan pengacara sendiri juga sudah menyatakan mereka menyiapkan langkah-langkah itu. Ya kita bisa menduga-duga, nggak jauh-jauh lah siapa yang paling vokal terus-menerus pertanyakan keabsahan ijazah Jokowi ini. Sebenarnya kalau posisi kami sejak awal, ya kenapa ini jadi dipersulit gitu ya, kan lebih baik segera ditunjukkan. Kalau kemudian ini ternyata Pak Jokowi itu punya yang ijazah yang asli, iya dituntut saja, langsung dituntut balik karena mereka sudah mencemarkan nama baik. Baliknya kan kalau memang ada konsekuensinya kalau ternyata tidak punya ijazah, itu yang jadi persoalan ya. Nah, tapi kalau sekarang ini Pak Jokowi kemudian menyatakan akan menuntut mereka-mereka yang telah menyebarkan fitnah, ini kan berarti Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya, dan sesuai dengan yang dia nyatakan sebelumnya bahwa kalau atas perintah pengadilan dia akan bersedia menunjukkan itu. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang selama ini mempersoalkan keaslian ijazah dari Joko Widodo. Saya Heru Subanu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.